Kita teruskan kembali ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Universal Transfer Mercator atau UTM. Nah, UTM itu dibentuk atau dibuat dari proyeksi Mercator. Dan proyeksi Mercator itu berasal dari proyeksi silinder. Ya. Jadi, kalau bumi ini dikasih lampu, ditapakkan kepada silinder. Silindernya dibuka, maka dia menjadi Mercator projection. Ya. Nah, apa bedanya Mercator dengan UTM? Mercator itu dibentuk dari proyeksi silinder yang berdiri. Ya. Nah, kalau UTM, Mercatornya itu atau silindernya itu ditransferkan, ditidurkan, ya, 90 derajat, sehingga dia menjadi melintang terhadap permukaan bumi. Kalau tadi ini dia membujur, nah sekarang dia melintang terhadap permukaan bumi. Lalu kemudian, Anda perhatikan gambar ini. Jadi, ya, setelah bumi ini dibungkus secara transfer ya dengan silinder, itu kan ada bagian yang menapak ke dalam silindernya. Nih, bagian yang menapak. Nah, tapakan atau jejak yang menempel di dalam silinder yang melintang ini itu adalah sebesar 6 derajat, ya. Sebesar 6 derajat permukaan bumi. 1 derajat itu 110 km. Kurang lebih 110 km, sekian-sekian untuk daerah ekuator. Bola bumi ini kan menjejak atau menapak pada Mercator yang dilintangkan. Ya. Nah, supaya jejak ini masuk ke dalam semua silinder ini, ya silindernya diputar, atau bisa aja bolanya diputar, sehingga semua bagian permukaan bumi ini terjejak. Jadi seperti ini kan, ya kebayang lah ya maksud saya. Jadi ini ada jejaknya, diputar, sehingga mendapatkan banyak jejak. Jejak atau tapak ya yang melingkupi seluruh permukaan bumi. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau bagian ekuator itu ya dia paling besar. Maksudnya itu tapaknya itu paling besar. Semakin ke utara, dia semakin kecil. Artinya masih ada distorsi. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini bumi dilingkup oleh tabung yang melintang. Lalu kemudian si buminya diputar atau bisa aja juga tabungnya diputar. Ada tapaknya kan pada tabung tersebut. Ya, kalau diputar terus, semua bumi terjejak, ya, lalu tabungnya dibuka, maka dia menjadi seperti ini. Ya. Kalau ini kan dibukanya jadi ke sini nih. Nah, itu ya. Setelah jejak-jejak ini diketahui, ya, artinya seluruh bumi ini tercover gitu. Nah, kan jadi seperti ini nih. Ya. Simpelnya. Dan ini masih kasar. Tetapi sudah kelihatan seluruh bagian bumi ini tercovery oleh satu sistem projection. Walaupun bagian kutubnya ini ada yang distorsi. Tapi kan kalau ini dirakapkan kembali ya, direngkepkan kembali, dia jadi bumi kan. Setelah jejak-jejak ini didapatkan, ya, ini kan sebenarnya sama aja dengan bahwa bumi ini terbagi jadi beberapa segmen, ya. Nah, oleh para ahli, kemudian segmen-segmen tadi atau jejak-jejak tadi dibuatkan atau dibentuk menjadi atau menjadi zona yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau dari sini dibentuk seperti ini, sehingga akhirnya bumi menjadi suatu zona UTM. Ada 60 zona UTM. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya UTM itu memfasilitasi bumi untuk dibagi menjadi beberapa zona yang lebih kecil. Nah, itu sebenarnya. Jadi kata kuncinya, supaya bumi ini dibagi menjadi bagian-bagian ruang yang lebih kecil. Sebenarnya itu. Tujuannya apa? Supaya nanti koordinatnya lebih detail. Ya. Jadi ada 60 segmen, 60 zona untuk seluruh bumi. Dan semua zona dibagi menjadi dua, North and South, utara dan selatan. Indonesia itu ada pada zona 46 sampai dengan zona 54. Ya, dan dibagi menjadi dua, atau terbagi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan.
Nanti kalau Anda di dalam pemetaan, maksud saya dalam software GIS, itu akan ada permintaan. Anda mau pakai koordinat apa? Apakah akan menggunakan koordinat geografis, LONLAT, ya, atau mau menggunakan koordinat UTM? Mungkin yang jadi pertanyaan adalah seperti ini. Pak, kan sebenarnya koordinat geografis atau LONLAT itu kan sama aja menunjukkan wilayah, menunjukkan posisi, ada angkanya. Kenapa harus pakai UTM? Nah, kita perhatikan atau akan saya jelaskan pada ilustrasi seperti ini, ya. Ini Anda perhatikan gambar ini, ya. Ini jika bumi menggunakan koordinat geografis, atau bisa disebut juga koordinat LONLAT, LATLON, atau ya. Nah, jika bumi menggunakan koordinat geografis, ya, maka akan terjadi perbedaan jarak. Maksudnya gimana? Nih, ketika kita menggunakan koordinat geografis, ini kan dalam derajat. Dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Dan Anda harus ingat, yang namanya ruang itu kan sebenarnya juga jarak. Nah, ketika bumi ini dibagi dengan derajat, dengan misalnya dengan proyeksinya Mercator, ya, tabung, maka derajatnya itu tidak menjadi sama. Nah, kalau di ekuator, 1 derajatnya itu adalah 110,5743. Naik ke tengah, ya, ke bagian ini, subtropis. Jadi kalau ekuator itu tropis, di bagian tengah ekuator, subtropis, dia menjadi 111,24. Ke kutub, dia menjadi lebih kecil lagi. Ya. Menjadi lebih besar lagi derajatnya. Ya. Jadi jarak 1 derajat semakin ke atas dia semakin membesar, ya, semakin membesar di dalam petanya. Nih kalau bingung saya balikan ke gambar ini nih, mana ya? Ada gambar yang, oke, gambar ini saja deh. Nah, ini nih ilustrasinya. Ini kan kutub utara nih sebenarnya. Kutub utara itu kan sebenarnya kecil. Tapi ketika dia dilebarkan, kalau saya bisa pakai visual, tangan saya akan membuka nih. Ketika dia dilebarkan, si kutub utara itu menjadi membesar di dalam peta. Kan tidak realistis. Ya enggak? Kalau kita menggunakan LONLAT. Ya. Kita lihat lagi ada gambarnya di sini yang bisa saya terangkan. Oh, ini nih. Nah, Anda perhatikan ini kan? Ini kutub menjadi besar ini. Padahal aslinya kan kecil. Ya, jarak realitanya kecil kan sebenarnya mah. Tapi ketika dia dijeberkan, diratakan, dilapangkan, si kutub ini jadi melebar, menjadi besar. Paham ya? Nah, kita kembali ke gambar ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika di dalam ekuator, 1 derajat itu ada 110,57 km. Ketika dia sampai ke atas, dia semakin membesar. Di dalam peta, ya ingat di dalam petanya. Di realitasnya mah ya enggak, tetap aja 1 km, 1 km. Tapi ketika dia dibesarkan, 1 derajatnya itu seolah-olah menjadi 111. Ya, 111,69 km. Artinya jadi tidak realistis. Padahal ya harusnya mah segitu-gitu aja jaraknya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika dipetakan diproyeksikan dengan menggunakan LONLAT, terjadi perbedaan jarak. Ya. Dan ini kalau masuk ke dalam meter, artinya 1 second, ya 1 second itu 30,71 sekian meter, di sini menjadi 30,9, di sini menjadi 31,02. Kalau Anda berkata, wah Pak, bedanya juga cuma 0,2 meter. Betul, kalau petanya besar. Tapi kalau tanah gimana? Kalau misalnya peta yang menunjukkan wilayah rumah Anda, beda setengah meter, beda 2 meter akan ribut dengan tetangga. Kan jadi masalah. Nah, sedangkan secara garis besar, pemetaan itu digunakan untuk menunjukkan wilayah, termasuk ya perumahan. Oke lah kalau kita emang di laut, luas laut itu tidak ada perbedaan. Tetapi orang-orang pemetaan, orang-orang geodesi, dia membutuhkan suatu projection yang sangat detail. Dan UTM lah salah satu projection yang bisa sangat detail. Kenapa bisa sangat detail?
Nah, kita lihat lagi ya. Kita perhatikan sebuah peta bumi hasil dari proyeksi UTM, ya. Kalau dengan proyeksi UTM, bumi ini dibagi menjadi beberapa kotak, ya. Di video ke-37 ya. Itu kan kalau proyeksi itu ibaratnya bumi ini digunting. Nah, dengan UTM ini kita menggunting bagian-bagian kecil ini, ya kan? Nah, Anda bisa bayangkan lah kalau bagian-bagian ini digunting, ya. Walaupun ini banyak ya, kalau bahasa Jermannya rencem gitu. Walaupun ini rencem gitu kan. Nah, tapi dia menjadi lebih detail dibandingkan kalau kita pakai koordinat lonlat yang global, ya. Dan Anda perhatikan ini, di bagian utara, ya, petaknya itu bisa besar sendiri nih. Ya. Di bagian utara, petaknya dia bisa besar sendiri dibandingkan bagian yang lain. Lalu ada petak yang lebih kecil lagi. Ya kan? Ya ini kan trouble itu sebenarnya di bagian kutub dibandingkan di bagian ekuator. Ya kita mah agak ada masalah sih sebenarnya mah. Di bagian kutub nih yang jadi masalah. Tapi lihat, kotaknya dibesarkan, disesuaikan dengan realitanya. Kita lihat lagi ya di Indonesia. Nah, kalau kotaknya dibagi lagi, ya tadi Pak katanya kotaknya ada 2, not sama short. Sekarang malah jadi 3, N, M, sama L. Not and short. Ini maksudnya gimana? Jadi, walaupun Indonesia dibagi 2, nah, masih tetap bisa dibagi lagi menjadi 3. Sama kan seperti ini sebenarnya. Ini kalau saya zoom lagi, gambarnya ini asalnya 2. Kok jadi banyak Pak kotak-kotak kecilnya? Ya, ini sama ini. Bisa Anda perhatikan ya. Untuk memahami ini, itu akan diterangkannya di bagian ini. Ya, mudah-mudahan Anda paham apa maknanya dari ini semua. Karena tidak bisa ngeclok, harus satu-satu dulu. Ya. Walaupun ini dibagi, tetap koordinatnya mah itu juga. Gimana sih Pak? Ya pokoknya ikut aja dulu ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kita kembali ke bagian ini nih. Tadi kan saya hanya ingin membuktikan nih, kalau bagian di kutub sama di tengah itu bagaimana kotak-kotaknya. Nah, kalau di bagian tengah, di Khatulistiwa ya, saya suka lupa. Di bagian Khatulistiwa, itu di bagian 0 derajat lintang, itu ya nggak ada masalah nih, kotak-kotak begini. Nah, tetapi ketika dia di bagian kutub, nah, seperti di Eropa gitu, maka kotak-kotaknya menjadi disesuaikan. Tidak lagi kotak yang sama luasnya. Dalam artian satu wilayah itu sama luasnya gitu. Mau 46N sama 54L ya kotaknya sama luasnya. Tapi untuk bagian-bagian di kutub, nah ini Anda perhatikan. Kotaknya dia jadi berbeda. Ya kan? Ini saya gambarnya cuma tidak terlalu jelas. Kenapa kotak ini berbeda? Lebar dan panjangnya. Karena disesuaikan dengan bentuk bumi yang bulat. Ya. Terus gimana Pak cara bacanya? Oke, ini satu-satu aja dulu. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kotak-kotak ini disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Supaya apa? Supaya meternya adalah benar. Supaya tidak terjadi distorsi seperti ini. Ya kan? Kalau kotaknya dianggap sama, nih di sini. Kan kalau yang biasa tuh kotaknya dianggap sama. Ya tidak distorsi kayak gini. Kilometernya jadi berbeda. Nah, supaya kilometernya sama, di tengah maupun di atas, digunakanlah koordinat UTM. Ya. Nah, kemudian yang membedakan antara UTM dengan lonlat, itu UTM, dia ditunjukkan dengan meter. Nah, kita perhatikan ini ya. Nah, kalau lonlat, dia itu dengan derajat. Kalau UTM, dia langsung dengan meter. 43, berapa nih? 4.300.030 ya sekian meter. Nah, dia asalnya mulai dari 4.300.030 sekian meter. Naik ke sini 3.000 meter. Jadi secara langsung, kita sudah tahu bahwa jarak titik ini ke jarak titik ini adalah dalam meter. Maksudnya, jarak titik ini ke jarak titik ini adalah 1.000 meter. Artinya 1 kilometer. Nah, salah satu keunggulan dari UTM, ya, saya harus pelan-pelan mungkin di sini.
UTM ini membagi bumi, ya, setelah dibagi bumi ini, dia dinyatakan dalam meter satuannya. Jadi 0-0-nya di mana, Pak? Nanti lihat ya. Ini Anda tangkap dulu bahwa ini dinyatakan dalam koordinatnya meter. Jadi jarak dari satu titik ke titik lain itu dalam meter, ya. Oke, kalau Anda masih bingung, ya tangkap dulu aja, pelan-pelan. Saya juga paham. Anda bingung. Dulu juga saya belajar gitu, ini gimana? Nah, terus apa manfaatnya, kan sama-sama aja. Nah, UTM akan banyak bermanfaat kalau kita menggunakan daerah atau kawasan yang kecil. Artinya akan sangat bermanfaat ketika Anda memetakan wilayah-wilayah kecil. Terumbu karang misalnya Anda petakan, mangrove Anda petakan. Mangrove terumbu karang kan jarang ada yang di atas 1 kilometer, apalagi 110 kilometer. Ya, pasti di bawah 10 meter, di bawah 100 meter. Sekarang Anda bayangkan begini, kalau misalnya Anda pakai derajat, ya, walaupun ada skala, ini kan derajatnya juga nggak jelas. Maksudnya bukan nggak jelas. Kita kembali ke sini ya. Kita tetap di ekuator. 1 derajat itu adalah 110, sekian-sekian. Sama ini juga kan. 1 menit, 1 detik itu adalah 30, sekian-sekian. Ininya saja sudah tidak bulat. Iya nggak? Kalau ini dikonversi ke dalam meter, berarti ada bilangan sisa. Berarti kalau ada bilangan sisa, tidak tepat. Walaupun itu dalam 1 sentimeter, di bawah submeter ya. Tapi kan tetap tidak bulat, tidak spesifik. Ya. Dan itu kalau dalam ilmu batas wilayah menjadi masalah itu. Saya kan udah bilang, kalau tetangga kamu itu beda setengah meter aja ya bisa ribut. Ya, kalau di laut masih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di sini saya menunjukkan manfaat UTM itu seperti apa. Ya kan? Nih, kalau Anda nanti melakukan pemetaan hal-hal yang kecil ya di lautan, seperti tadi saya bilang mangrove, apalagi lamun, jangan sekali-kali kamu lamun diproyeksikan dalam peta atau digambarkan dalam peta, koordinatnya landlord. Aduh, itu sangat besar sekali. Nah, kalau UTM, ya, dia itu dalam meter. Nah, kalau ini sih masih ada ribuan meter ya. Ini ada peta, ya, peta mengenai terumbu karang. Ya, ini peta ini ditunjukkan dengan UTM. Dan tiap jaraknya itu adalah 500 meter. Ya, terumbu karang ini. Dan ini akan lebih detail. Kalau tadi landlord, kita harus konversikan dulu tuh ke dalam meter. 1 derajat, 1 menit, 1 detik, berapa meter. Belum meternya aja juga, koma-komaan. Ya kan? Nah, kalau UTM, dia langsung keluar. 8.000, 7.000. Anda lihat harus, atau tanpa harus ada punya skala juga ya. Ini. Anda akan kelihatan langsung, akan tahu jaraknya. Oh, dari sini ke sini tuh sekian ribu meter jaraknya. Tapi kalau pakai skala, ya kan? Walaupun ada skala kan nggak praktis. Nah, itu salah satu kelebihan dari UTM. Jadi kita bisa langsung menilai jarak dari koordinatnya, sekian meter. Itu keuntungan pertama, keuntungan dari UTM. Di samping juga lebih detail, ya. Nah, kemudian juga beberapa software, ya itu saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pembaharuan. Kalau Anda menggunakan UTM atau menggunakan koordinat awal ya, bukan UTM, menggunakan koordinat awal. Jadi kalau Anda pakai QGIS atau AGIS, nanti Anda akan diminta tuh koordinat apa yang akan digunakan. Nah, biasanya kalau Anda milih LONLAT, ya, dia akan kesulitan ketika dia harus menentukan atau menghitung luas, ya kan? Atau menghitung distance. Nanti kalau di praktikum Anda akan belajar tuh menghitung luas. Ada rumusnya, ini rumusnya masukin. Nah, kalau dalam bentuk LONLAT, software-nya itu ada beberapa software yang menolak. Dia nggak mau. Dia mau menilai luas, ruang gitu ya. Karena dia mau menilai luas atau ruang kalau ininya koordinatnya UTM. Kenapa? Karena si software itu tidak mau mengambil resiko kesalahan angka koma-koma tadi. Karena si pembuat software bagaimanapun juga dalam membuat peta, ya, dalam menciptakan software untuk peta maksud saya, itu kan harus spesifik mungkin, serealistis mungkin. Kalau ada koma-komaan kan jadinya ada error. Kalau ada error jadi masalah. Nanti kan Anda bisa mengklaim, ini software ini mah jaraknya juga ternyata salah setelah di-display jadi peta, jaraknya salah dengan realita. Ya pasti salah Anda menggunakan koordinatnya
Lone lat ada komanya, pasti ada distorsinya. Gitu ya. Tapi kalau dalam meter kan langsung. 100 tambah 100 jadi 200. Kalau tadi 1 derajat ditambah 2 derajat. Dikonversikan dulu, dikomakan, ada komanya. Agak ribet. Bisa dipahami ya? Ya kalau Anda tidak paham, nanti Anda kerjakan saja dulu pas software-nya. Yang UTM sama yang lone lat bisa nggak menghitung luasannya? Karena peta itu, bukan peta, Anda belajar SIG itu salah satu fungsinya adalah menghitung luasan. Menghitung luasan, lalu menghitung perubahan luasannya berdasarkan waktu. Ya. Ini saya titip ya, karena siapa tahu Anda tidak diuji atau tidak dibimbing oleh saya. Kalau nanti Anda tugas akhirnya adalah pemetaan, artinya mendisplay suatu wilayah. Kalau wilayahnya itu kecil ya, kayak tadi saya bilang kan lamun, terumbu karang, atau misalnya ya mangrove. Nah, saya titip, Anda harus pakai UTM. Ya, supaya lebih detail, supaya orang yang baca juga lebih aware gitu. Dan itu menunjukkan bahwa Anda mengerti tentang yang namanya koordinat. Kalau Anda pakai landlord juga sebenarnya tidak salah. Tidak ada yang menyatakan ini salah atau benar. Tapi kalau Anda pakai UTM untuk wilayah yang lebih kecil, sekali lagi, itu menunjukkan bahwa Anda paham tentang pemetaan. Ya, ya kalau yang nggak paham ya, oh ya aja, lihat gambar bagus. Baik ya, bisa diingat pesan dari saya ini. Dan begitu pun juga kalau nanti Anda kerja, ya bagusnya sih 2, lone lat sama UTM dikeluarkan. Tapi kalau nanti tugas akhir 1 aja juga nggak apa-apa. Tapi saya titip UTM. Nah, bagaimana cara menggambarkan UTM? Nah, ini ya tadi sebenarnya saya sudah dibahas sedikit. Jadi angka terakhir itu adalah angka meter ya. Jadi ini meter digit, 10 meter digit, sekian digit. Depannya baru ada not dan lain sebagainya. Jadi angka yang ditunjukkan di dalam koordinat itu ya angka-angka meteran, ya. Kemudian juga harus ada posisinya, not, berapa shot, ya. Nih, berapa yang ini nih. Berapa yang ini. Kalau yang ini gimana, Pak? Nanti dulu satu-satu ya. Kok yang ini sama ini beda? Nanti dulu satu-satu. Ya. Yang ini Anda bisa pahami ya. Jadi sekali lagi, yang ditunjukkan dalam koordinat UTM itu adalah, ini adalah easting number-nya, ya, X-nya, dan ini northing number-nya, Y-nya. Sekian, koma sekian. Nah, untuk memahami bagian-bagian yang ini, ya, nanti Anda lihat dulu film ini, nanti saya terangkan lagi di film ini. Karena ada bagian-bagian yang saya yakin Anda agak sedikit bingung juga. Tapi Anda perhatikan saja dulu film atau video nomor 38 ini.